sampai aset atau barang yang kita adakan nanti tidak digunakan atau tidak termanfaatkan, itu harus dijaga sekali ya. Karena kalau itu terbengkalai itu nanti, mohon maaf ya, ada yang masuk itu nanti berbaju coklat itu main-mainnya. Kalau misalnya ada yang tidak termanfaatkan ya. Kalau mau ada pertanyaan langsung saja ya. Kalau kita terbuka diskusi ya terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu mungkin sudah mengalami ya, atas proses pengadaan jasa, pasti karena semua adalah pelaku ya, semua adalah pelaku pengadaan jasa ya. Jadi pasti sudah pernah pengalaman terkait dengan PBJ. Silakan aja nanti kita diskusi. Kemudian etika ya. Ini harus jadi juga etika semua pihak ya. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ya. Semua pihak. Jadi tidak hanya kasih, tidak saja KAUR ya, tidak saja TPK ya. Tidak saja kepala desa ya. Jadi dan juga penyedia barang dan jasa ya. Ini juga harus mengakui etika pengadaan yang diatur dalam peraturan Bupati. Yang pertama, tertib dan tanggung jawab ya. Ini tertib, Bapak Ibu sekalian, administrasi ini harus terjaga. Sekarang adalah sudah era teknologi. Ya. Bapak Ibu sekalian, setiap kegiatan itu jangan lupa dokumentasi. Foto sudah dari HP sudah bisa. Jangan pas rapat selfie ya, dari foto-foto jadi langsung didokumentasikan. Dan berkas-berkas juga sekarang sudah ada alat scan, ya. Segera di scan. Ya. Karena ini nanti Bapak Ibu sekalian nanti ada audit dari inspektorat, ya. Ketika ditanya dokumentasinya mana, kita sudah ada siap. Dan kalau hak memang resikonya dia resiko biasanya sering hilang ya. Apalagi kalau kita punya satu saja ya, nah itu bahaya sekali ya, rawan lah, bukan berbahaya, rawan sekali. Kemudian profesional ya. Nah, salah satu bentuk profesional adalah kita Bapak Ibu sekalian dalam proses itu mengikuti aturan yang ada. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian meningkatkan kapasitasnya sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Salah satunya adalah ini, ya. Bentuk adalah gimana meningkatkan profesional Bapak untuk dalam nanti proses pengadaan barang jasa. Bapak Ibu kasih KAUR itu kan kalau di lingkup Pemda itu ada istilah pejabat membuat komitmen, yaitu yang tanggung jawab terhadap pengadaan barang jasa. Jadi dia mengendalikan pengadaan barang jasa, yang melaporkan juga itu kan ada di Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nah, jadi salah satu bentuk profesional adalah di mana kita meningkatkan kapasitas kita sebagai pihak yang terlibat dalam PBJ. Kemudian juga kita saling mempengaruhi, ya, semua pihak mungkin nanti dalam proses PBJ, ya, kalau dengan penyedia barang jasa kan ada 3, yang nanti akan kita jelaskan caranya. Ada pembelian langsung, ada permintaan penawaran, dan ada lelang. Jadi Asep. Nah, proses pengadaan barang dan jasa mangkes. Jangan ada ya semua peserta itu tidak saling mempengaruhi. Ya, etika seperti itu. Ya. Kemudian menerima dan tanggung jawab ya. Kalau sudah hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam dokumen lelang, misalnya lelang, itu harus diterima oleh semua pihak. Kemudian menghindari konflik of interest. Ini konflik of interest apa nih? Ada yang bisa jawab mungkin? Konflik of interest, konflik kepentingan, ya. Konflik kepentingan bisa misalnya seperti ini. Bisa jadi dalam nanti misalnya lelang ada peserta lelang itu saudara kita, ya. Mungkin dia ada hubungan keluarga dengan kita. Ya. Kita harus mengatakan bahwa sini kita ada kemungkinan konflik of interest. Ya, kemungkinan ada konflik of interest ketika ada yang menjadi peserta itu adalah keluarga kita. Ya.
Nah, nepotisme. Nah, ini nanti kita diskusi ya, kayak gini-gini. Soalnya apa? Audit desa tuh rata-rata saudara semua. Ya, nanti beli ke toko material ini saudara saya. Itu sok kaki ya Pak, 2 saudara. Ya. Kalau di mana? Kalau di Makassar ada sok 2 saudara Pak. 3 saudara Jadi mana di Cibir. Apa intermezzo ya. Bapak Ibu sekalian, kalau udah pernah jalan-jalan tuh tahu namanya di Makassar tuh seringnya ada shop kontrol. Ya. Namanya biasanya 2 saudara. Di mana-mana tuh namanya 2 saudara ya. Padahal belum tentu yang punya sama. Jadi emang terkenalnya nama 2 saudara. Sama kalau di Semarang ada nama soto Pak No. Nah itu namanya soto Pak No terus karena terkenal. Ya. Kalau di Pangandaran itu Cabeti ya. Cobek ya. Cobek. Nah bisa jadi ada cabangnya tuh. Jadi kalau ada banyak cabangnya, kadang-kadang kalau dia niru-niru, akhirnya nanti yang pusatnya ngomong saya tidak buka cabang. Ya. Biasa sering kalau yang sudah laris sering pakai nama-nama itu yang sama gitu ya. Kemudian menghindari dan mencegah pemborosan. Ya. Sama ini akan sejalan dengan prinsip efisiensi tadi. Ya. Dimana kita sebisa mungkin harga yang kita tawarkan, harga yang kita RAB yang kita usulkan itu ya nanti itu sebisa mungkin itu sudah melalui kajian yang kita sebut dengan HPS ya. Nanti kita akan ke arah sana. Ya. Dimana menyusun HPS dan sebisa mungkin itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian menghindari penyalahgunaan wewenang ya. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi kepala desa sebenarnya tidak bisa turut campur tangan dalam proses PBI. Ya, sudah ada masing-masing itu posisi sudah jelas. Kepala desa itu tugasnya apa, ya. KAUR itu tugasnya apa, ya. Kemudian TPK tugasnya apa, sudah ada, sudah jelas di peraturan bupati. Ya. Yang bisa menetapkan pemenang itu kan TPK. Ya. Nggak bisa di luar itu yang itu. Ya. Ini ideal ya, maksudnya yang harus sejalan ya, yang harus kita lakukan. Nanti mungkin ada pertanyaan Mas ini, Pak ini kalau ada titipan gimana? Nanti aja lah itu kita bahas ya. Kita ceramain dulu. Karena nanti antara peraturan dan di lapangan ya pasti ada yang mungkin kan apa istilahnya perlu kita sikapi dengan bijak seperti apa ini kan ya. Karena Bapak Ibu juga harus karena ada auditor tuh kalau memeriksa kadang-kadang ada yang ya saklek gitu ya, maksudnya apa yang harus dilakukan sesuai ketentuannya itu gitu. Kalau misalnya berbeda di lapangan dia nggak tahu itu permasalahan ya. Tapi ada juga yang bisa melihat dari substansinya kenapa kok bisa berbeda. Contoh gini ya, saya waktu itu pernah mengaudit di komisi lain kan di sini. Jadi dalam DPA-nya itu, ini ada DPA juga ya, istilahnya DPA ya, kalau sudah anggaran APB yang sudah disahkan, kemudian dilaksanakan begitulah DPA ya. Jadi dalam DPA itu bunyinya adalah misalnya pengadaan kursi di akhir tahun, mendekati akhir tahun, karena sudah tidak waktu untuk melakukan perubahan sudah tidak mungkin, ya, sudah perubahan. Cek, mohon izin Pak, untuk peserta yang mau ngambil mobilik, kalau misalnya untuk fokus silakan mengambil mobilik. Terima kasih Bapak. Ya. No. Jadi silakan aja kalau mau sambil ngopi ngeteh silakan. Ya. Oh, cuman saya harap tidak buka yang lain. Ya. Jadi oleh sekalian kembali ke tadi contoh tadi ya, saya memeriksa itu pengadaan di DPA-nya itu pengadaan kursi katanya. Saya cek ke lapangan kursi tidak ada. Ya.
Pasti tidak ada. Akhirnya kalau udah fakta berkata begitu, ya mau nggak mau kan dia berpolitik udah nggak bisa. Ya. Kalau dia SPJ-nya beli kursi, SPJ-nya, kwitansinya beli kursi, fisiknya ternyata tidak ada. Ya. Lalu saya cek kenapa, Pak? Dia pada saat itu di akhir tahun, akhirnya dia tidak beli kursi, tapi untuk rehab ada ruangan kamar mandinya yang rusak, memang harus segera gitu loh. Ya. Nah ini memang butuh adjustment dari ketika saya melihat itu ada auditor yang mempermasalahkan, ya mungkin nanti seperti ini nggak bisa gitu. Tapi tahu itu kita butuh gitu loh. Nah ini nanti mungkin bisa jadi kejadiannya ada di desa, misalnya sudah kalau APB itu bisa diubah sampai berapa kali ya? Satu kali melalui musrembang des juga, harus melalui musrembang muskes ya. Muskes dulu ya, baru bisa ya. Itu sekali dalam setahun perubahannya, tapi bisa lebih. Jago bisa kali berubah. Oh bisa ya, masih aman lah. Jadi kalau emang di desa kan juga lingkupnya nggak besar ya, jadi bisa lah ya. Tadi kalau beda dengan APBN itu panjang nih, harus melalui dewan, itu panjangnya lama gitu, lama sekali, apalagi dewan kan lama. Nah itu contoh-contoh aja siapa pernah saya temukan di perasaan kita audit. Kemudian tidak menawarkan atau menjanjikan. Ini hati-hati kalau ada peserta yang menawarkan menjanjikan itu, kalau sudah terekam oleh pihak yang terkait dengan hukum itu bisa jadi masalah ya. Jadi kalau ada yang itu menawarkan menjanjikan, kita menurut ETK ini harus kita tolak ya sebagai pihak yang menyelenggarakan proses pengadaan yang desa. Ini 8 etika pengadaan yang diatur dalam KPP nomor 12 tahun 2019 atau peraturan bupati, pasti ada itu. Pasti. Ketinggalan. Kemudian, Bapak sekalian, bahwa pengadaan barang dan jasa ya itu ada dua, melalui swasembada atau pengadaan dengan atau melalui penyedia barang dan jasa. Jadi pengadaan itu melalui swasembada atau melalui pengadaan barang dan jasa. Ada dua ya, swasembada atau melalui penyedia barang dan jasa. Kalau istilahnya dulu kami menyebutnya ada istilah rekanan, ada istilah juga kontraktor, ya itu penyedia barang dan jasa lah istilahnya ya. Pihak ketiga mungkin istilahnya, atau kalau di nanti supplier lah, ya, nama-nama dari penyedia barang dan jasa ya. Jadi Bapak sekalian, dalam prinsip swasembada itu yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan material atau bahan di wilayah setempat. Ya. Yang kedua, dilaksanakan secara gotong royong. Kemudian memperluas kesempatan kerja dan tempat memberdayakan masyarakat setempat. Itu prinsip dari swasembada ya. Jadi swasembada itu dilaksanakan oleh siapa? TPK. Ya, pelaksanaan TPK. Ya, oleh TPK. Pelaksananya oleh TPK. Saya kok kalau kadang TPK itu beda dengan TKB. Ya. Nah, yang kedua itu bisa dengan penyedia, ya. Jadi pengadaan itu bisa kita seluruhnya mau swasembada atau sebagian ya seluruhnya. Jadi ini untuk penyedia itu bisa seluruhnya atau sebagian dengan penyedia ya. Tapi kita utamakan adalah swasembada ya. Nah di aturan di Perbuk pasti ada aturan mana yang bisa, yang tidak bisa dengan swasembada ya. Nanti itu ada ketentuan yang mana pengadaan yang tidak bisa dengan swasembada.
melalui penyedia ini adalah intinya dua tadi. Pengadaan melalui penyedia ini dalam rangka pengadaan yang tidak bisa dilakukan dengan swaklola dan juga dalam rangka mendukung swaklola. Ya. Karena pada saat swaklola kita juga akan ada namanya pembelian material dan sebagainya, dan pasti itu melalui penyedia. Ya. Jadi swaklola itu tidak menutup kemungkinan ada penyedia barang dan jasa di situ, ya. Dan itu pasti otomatis harus mengikuti aturan pemilihan pengadaan melalui penyedia. Ya. Jadi ketika swaklola tidak menutup kemungkinan kita melakukan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ya, paham sampai sini ya Pak ya? Ya. Jadi dan pada proses pengadaannya ya harus mengikuti ketentuan. Bukan berarti kita misalnya swaklola nih, ya nanti kalau mau beli barang nggak usah lelang misalnya nilai 200, nggak begitu. Tapi ketika kita swaklola ada butuh barang dan jasa yang harus melalui penyedia, ya harus mengikuti ketentuan yang ada. Bukan berarti karena swaklola itu nggak dilakukan, tapi harus. Ya. Jadi walaupun melalui swaklola, ya harus melalui proses pengadaan melalui penyedia bangsa, harus melalui ketentuan yang ada, harus mengikuti ketentuan yang ada. Ya. Kalau dia memang nilainya tadi 10 juta, ke bawah 10 juta, pembelian langsung, ya, bisa langsung, bisa negosiasi langsung. Kalau penawaran bisa 2, ya. Nah, di sini untuk penyedia, melalui penyedia itu ada 3 cara, yaitu pembelian langsung, permintaan penawar, dan lelang. Di sini di LKPP hanya nilai ini hanyalah contoh. Boleh nggak lebih dari sini? Ya boleh. Misalnya pembelian langsung, boleh nggak di atas 20? Silakan aja, asal ada diatur dalam pergub. Ya. Boleh nggak yang permintaan penawaran itu di atas 30? Ya boleh, asal diatur dalam pergub. Tolong dipertimbangkan kenapa kita memilih angka-angka itu. Di sini peraturan tentang LKPP nomor 12 ini hanya contoh, ya. Kalau kita menghadap ini silakan juga, tidak apa-apa, ya. Jadi patokan ada 3 ya untuk penyedia barang jasa. Kalau pengadaan melalui penyedia, pembelian langsung, kemudian permintaan penawar dan lelang. Ya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Tidak usah takut-takut. Misalnya ada sesuatu yang ingin saya nggak catat lah ya, nggak saya laporkan, nggak saya ini sifatnya diskusi, ini sifatnya adalah forum ilmiah. Nggak mungkin kalau bapak ibu nanya, Pak saya dulu kemarin saya beli itu lupa taksi gimana Pak, misalnya gitu, kan harus ada bukti kan kita pembelian, Pak saya lupa gitu, gimana Pak, misalnya gitu, ya, nanti kalau nanya kepada BPKP, temuan, masih temuan. Buktinya tidak ada gitu. Nah, bukti tidak ada tapi barang ada gitu. Gimana itu? Ya kita auditor harus meyakinkan kalau saya lebih memilih substansi daripada formal dulu. Jadi maksudnya gini, dua-duanya penting, harus ada ya. Metode. Contoh misalnya Bapak dalam absensi ada, tapi di dalam ini nggak ada. Saya megang bukti formal atau bukti fisiknya. Formalnya ada, absensinya ada. Ya. Misalnya Pak Yana, ini Pak Yana di sini. Pak Lili ada. Misalnya ada di sini, tapi fisiknya ada, tapi absensinya ada, gitu kan. Nah, kalau sifatnya audit yang hanya dokumentasi, hanya dokumen, oke, udah. Si X ini aman lah gitu ya. Tapi kalau nanti tidak ada auditor mengecek, nah, ternyata absennya ada, tapi nggak ada. Nah, ini silakan aja dulu. Kalau ada hal itu ya silakan diskusi gimana Pak. Kalau saya tadi, saya lebih memberikan substansinya gitu. Jadi formalitasnya harus sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tapi dua-duanya harus ada gitu loh. Kadang jadi masalah gitu loh kalau kita
formal buktinya ada, formalnya nggak ada. Tapi kalau itu kejadian, nah, kita jelaskanlah kepada auditor kenapa ini bukti formal tidak ada. Tapi harus auditor juga harus pasti akan mengecek lebih dalam gitu ya, untuk memberikan adjustmentnya apakah bisa di bukan suatu masalah atau itu suatu masalah. Ya. Ada yang mau didiskusikan ibu-ibu? Silakan di desa. Mangga. Iya, betul. Ya. Barangnya di desa itu nggak ada. Nggak ada, misalkan kan harga semen misalnya, harga semen misalkan 52, tapi kalau di kota, tapi kalau udah lagi ke atas bisa jadi 70. 70, iya. Sedangkan standar harga kan paling 5 gitu. Iya. Standar harga itu. Misalkan Kalau di desa punya standar harga? kita ngikut ke kabupaten Pak. Di perbuknya gitu. Kabupaten. Ya, oke. Ada standarnya 65.000. Ya. Ini misal ya. Oke. Standar harganya 65.000. Tapi saya belum lihat. Gambarnya gini. Apakah desa itu wajib ikut standar harga bupati? Ada nggak di perbuknya? Nggak tahu sih, tapi kalau orang inspektorat kalau pemeriksaan seperti itu harus diikuti standar. Oh gitu. Karena ini pemerintahan desa beda dengan pemerintahan kabupaten. Ya. Kalau dalam perbuknya tentang pengadaan jasa itu ada ketentuan harus mengacu kepada standar harga di kabupaten, ya betul ya. Tapi kalau nggak ada di perbuknya, menurut saya apakah itu bisa gitu sebagai dasar standar? Karena itu standar harga kabupaten itu untuk wilayah kabupaten saya itu OPD yang dinas-dinas yang ada di lingkup kabupaten. Kalau pemerintahan desa kan udah beda. Ya. Tapi ginilah, oke itu nanti suatu hal yang bagi saya harus didiskusikan dengan inspektorat tapi untuk hal itu. Nah, mungkin yang ini jadi masalah ya. Jadi akhirnya jadi masalah ya. Diangkatlah jadi masalah. Nah, sudah dijelasin belum? Kalau kita beli 65 nggak akan dapat tuh barang. Ya udah. Nah, terus Katanya bisa pakai berita acara sama space nanti di oh mungkin di DPA-nya ya. Di DPA-nya desa itu sudah tertulis angkanya 65.000 misalnya. Di RAB ya. RAB sudah tertulis 65.000. Di Perbuk dan di peraturan di KPP ini dibolehkan ya, selama itu direvisi dulu. Jadi tetap berjalan prosesnya. Ya? Iya. RAB sudah sama dengan DPA belum? RAB sudah sama dengan DPA belum? Sama. Iya. Nah itu nanti ada di peraturan KPU 12 ada. Jadi selama itu tidak melampaui total anggaran, ya itu diperbolehkan tapi dengan merevisi dulu. Jadi direvisi dulu ya untuk disesuaikan gitu. Tapi tetap proses pengadaannya tetap berjalan gitu. Itu yang ada di nanti pasalnya bisa dibuka. Tapi nanti saya buka ya. Sekarang dibuka LK itu apa? Yang tapi limit memang limit baik nah, cerdas langsung disesakan tangan habiskan semangat menghabiskan anggaran ya gitu
Sing inget ke balad ya. Kopi lah yang penting mah. Sesuaikan ya bu harga. Tah gitu geura. Astagfirullah. Hatur nuhun nu kasih. Iya ngagawekeun ka kolot. Aya kolot mani bagus. Aturan di LKPP itu ada ketentuan ya, kalau memang harus berbeda itu harus tetap dilaksanakan ya, tapi dengan modifikasi. Kalau misalnya anggaran sudah nggak bisa ditambah, akhirnya volume dikurangi. Ya, tapi itunya dirubah dulu di RAB-nya turun. Ya, turun. Ya, disesuaikan. Jadi proses PBG tetap berjalan. Udah, balik. Pasal harus. Ada lagi, mungkin itu Bu ya. Jadi bisa selama itu nanti direvisi. Saya di LKPP 2 tetap pasal nanti